Sang pembaca pikiran. Ini adalah Thea. Baiklah pria tangguh, di mana kau menyembunyikan uang itu? Uang apa? Thea adalah pembaca pikiran yang dipekerjakan oleh pemerintah federal untuk interogasi khusus terhadap penjahat yang tidak dapat dipecahkan oleh penyidik biasa. Ya, itu betul. Thea dapat membaca pikiran, kemampuan unik yang mengejutkan para dokter dan juga ilmuwan. Uangnya ada di rumah neneknya. Pergi ke sana dan cari kotak kayu yang ada di kabin. Apa? Bagaimana kau bisa? Aku bertanya pada diri sendiri tentang pertanyaan yang sama. Sesuai instruksi, petugas menemukan uang di dalam rumah. Mustahil. Setelah penelitian dan analisis lengkap oleh tim ilmuwan, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa karena mutasi gen yang tidak biasa yang mengubah urutan DNA-nya, membuatnya mampu membaca pikiran. Tapi, itu adalah hipotesis dan masih diperdebatkan. Jadi, bagaimana harimu? Roy, jangan lakukan itu. Melakukan apa? Kau akan melamarku dan aku menghargai persahabatan kita. Jadi tolong jangan merusaknya. Ya ampun, tidak adil kalau kau bisa baca pikiran. Aku tahu, itulah mengapa aku mendedikasikan hidupku untuk membuat lingkungan menjadi tempat yang lebih baik. 921, lapor ke kantor pusat, kode 77. Apa? Aku pergi sekarang. Maaf Roy, aku harus pergi. Ada apa Pak petugas Barton? Sejak 1 bulan terakhir, penjahat baru telah muncul. Tidak seperti yang lain. Dia pintar, cerdas, dan sangat licik. Kita belum bisa menangkapnya. Apa yang telah dia lakukan? Sebenarnya apa yang tidak dia lakukan? Pertama-tama, dia mengosongkan lemari besi di bank umum negara. Dia melakukannya dengan sangat licik sehingga bank tidak mengetahui adanya pencurian. Sampai larut malam ketika mereka pergi untuk menambahkan uang di lemari besi. Selanjutnya, dia mencuri lukisan Michael Lawrence yang terkenal dari sebuah acara yang dihadiri 100 orang. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang tahu. Dan masih ada lagi. Ini. Kami memanggilnya si Bunglon. Seorang anak kecil di pesta itu rupanya melihat seorang pria menyelinap keluar dari balkon. Kami menggunakan bantuannya dan menelusuri ini. Cukup menarik. Tidak. Yang menarik adalah dia telah meninggalkan petunjuk untuk pencurian berikutnya. Apa? Ya, agen kita memecahkan kodenya 1 jam yang lalu. Dia mencari mahkota ratu saat kita berbicara ini. Apa? Bukankah kita seharusnya ada di sana? Petugas kita dalam keadaan siaga tinggi. Kita akan menangkapnya kali ini. Dan saat kita tangkap, kau harus menggali semua informasi dari dirinya. Dimengerti. Mari kita lihat seberapa pintar orang ini. Alpha ke Charlie, semua aman di sini. Ganti. Bravo ke Charlie, semua aman di sini. Ganti. Delta ke Charlie, semua aman di sini. Ganti. Charlie ke semua tim. Aktifkan penghalang laser. Sekarang, di mana dia berada? Apa? Alpha, Bravo, Delta, apa yang sedang terjadi? Petugas keamanan bergegas menuju ruang sinar laser dan melihat bahwa mahkotanya telah hilang. Di sana! 1710, keadaan darurat. Memanggil bantuan udara. Tapi sudah terlambat karena si Bunglon sudah pergi jauh saat itu. Tidak mungkin. Orang ini cukup hebat. Petugas Barton, kita akhirnya berhasil membuat sketsanya secara digital. Datanglah. Apa yang kita punya? Tersangka diidentifikasi sebagai Frank Palmer, laki-laki, 23 tahun, alamat Lembah Barat Daya, bekerja di Binatu. Segera tangkap dia sekarang. Bawa dia ke sini. Kau sungguh orang yang sangat baik, Frank. Terima kasih, Nona Betty. Aku sedang mencoba. Anak-anak ini sudah cukup menderita. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membuat mereka bahagia. Ini, ambil ini. Sumbangan sebesar itu? Saatnya mereka mengenyam pendidikan formal. Aku akan kembali bulan depan. Angkat tanganmu agar kami dapat melihatnya. Apa yang terjadi? Kau berhak untuk tetap diam.
Apapun yang kau katakan dapat digunakan untuk melawan kau di pengadilan. Frank ditangkap dan dibawa ke kantor pusat. Itu dia? Iya, lihat betapa tenangnya dia. Sepertinya dia tidak takut. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak, itulah mengapa kau harus masuk. Dimengerti. Halo, Tuan Frank Palmer. Hai, aku sudah memberitahu mereka bahwa aku... Tidak apa-apa, ini tidak akan memakan banyak waktu. Di mana mahkota ratu? Aku tidak tahu di mana itu, oke? Thea kaget. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang pikirannya tidak bisa dia baca. Itu mustahil. Apa? Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Thea yang heran pergi ke petugas Barton dan mengatakan kepadanya bagaimana dia tidak bisa membaca pikirannya. Tapi kau selalu bisa untuk... Ya, aku tahu. Sekarang ini kau sedang memikirkan sandwich ayam, kan? Tapi orang itu, aku tidak bisa. Kita memeriksa rumahnya, kita tidak menemukan apapun. Hanya memiliki satu rekening bank dengan sedikit uang. Kita tidak punya apa-apa tentangnya. Apa mungkin anak yang melihat si bunglon di pesta itu salah menggambarkannya? Mungkin. Dan kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita tidak punya bukti. Tapi kau tetap harus mengawasinya. Percayalah, tidak ada yang aku inginkan lebih. Dan kemudian Frank dibebaskan. Thea mulai mengikutinya diam-diam. Hah? Kemana dia pergi? Thea, apa kau mengawasinya? Iya, aku kehilangan dia setengah jam yang lalu. Tidak heran, berlian merah muda telah dicuri dari Grand Museum. Apa? Frank dibawa masuk lagi. Kali ini mereka melakukan interogasi tingkat 3 padanya. Thea mencoba lagi dan gagal. Jadi mereka harus melepaskannya. Berita tentang si bunglon menyebar dan segera surat kabar mulai melaporkannya. Bukan hanya itu, reputasi polisi juga sudah mulai turun karena diejek publik karena dikalahkan oleh seorang penjahat. Thea mulai mengikuti Frank kemanapun dia pergi. Tapi tiba-tiba Frank menghilang. Terkadang dia masuk ke kamar kecil umum dan kemudian tidak keluar selama 1 jam. Sementara itu pencurian telah dilaporkan. Thea dibiarkan menggaruk-garuk kepalanya. Tapi Thea tidak menyerah. Dan suatu hari ketika dia mengikuti Frank, dia melihatnya pergi ke sebuah panti jompo. Setelah 1 jam ketika Frank pergi dari sana, Thea masuk. Maaf, orang itu yang baru saja datang ke sini, apakah orang tuanya tinggal di sini? Oh, dia. Kenapa? Itu adalah Tuan Frank Palmer. Wanita itu memberitahu Thea bagaimana Frank menyumbangkan uang ke panti jompo setiap bulannya. Thea kaget. Bagaimana bisa orang yang bekerja di Bina itu menyumbangkan uang sebanyak itu? Aku tahu, dia adalah si bunglon. Thea memutuskan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan terus mengikutinya. Selama berhari-hari, dia mengetahui bahwa Frank membantu orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lebih dari pemerintah itu sendiri. Dia memutuskan sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Hai. Petugas, apa yang sudah aku lakukan? Hentikan tindakannya. Aku tahu kau adalah si bunglon. Mengapa aku tidak bisa membaca pikiranmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Oh, benarkah? Lalu jelaskan semua uang yang telah kau sumbangkan itu. Maafkan aku tidak bisa memberitahumu itu. Kau tidak punya pilihan, Frank. Kami punya bukti donasimu. Percayalah. Kau akan masuk penjara untuk waktu yang lama. Bicaralah yang sebenarnya dan aku dapat membantumu mengurangi hukumanmu. Hukuman untuk apa? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Aku bukan si bunglon. Kalau begitu, jelaskan uangnya. Baiklah. Pemilik Binatu tempat aku bekerja adalah seorang ilmuwan. Dia membayarku untuk melakukan eksperimen pada pikiranku. Baiklah, Frank. Ini akan terasa sakit pada awalnya. Tapi kemudian kau akan tertidur lelap. Aku kemudian akan melakukan tesku. Setelah selesai, kau akan bangun. Bisa kita mulai? Iya. Apa? Aku kehilangan orang tuaku ketika aku masih kecil. Telah menjalani kehidupan yang sangat sulit. Itulah mengapa aku mengambil tanggung jawabku untuk membantu yang miskin dan yang membutuhkan. Dokter Kanguru membantuku mendapatkan uang, dan aku membiarkan dia melakukan eksperimennya. Tapi aku tidak mencuri apapun. Thea terkejut.
Untuk saat ini, dia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Terima kasih, Frank, karena telah jujur. Sampai jumpa. Thea kembali ke markas dan menceritakan semuanya kepada Officer Barton. Sesuatu yang besar sedang terjadi di sini. Ayo kita ikuti dia ke Binatu. Dan itulah yang mereka lakukan. Ketika Frank mencapai Binatu, dia masuk melalui pintu rahasia di mana Dokter Kanguru telah menunggunya. Kau terlambat. Maaf, aku sudah terlambat. Tidak apa-apa, duduklah. Frank duduk dan saat dokter hendak meletakkan helm di kepalanya, pintu terbuka. Polisi, tiarap, letakkan tanganmu di tempat yang bisa kami lihat. Apa? Menjalankan eksperimen pada manusia, begitu ya? Kau tahu itu ilegal? Ini sama sekali tidak berbahaya. Thea, Thea berjalan ke arahnya dan mulai membaca pikirannya. Dia tercengang. ada apa? Pria jahat ini telah menghipnotis Frank dengan alat ini. Ini memiliki elektroda yang mengambil sinyal neuromuskuler dan menipu mereka, membuat Frank melakukan apa yang dokter ini inginkan. Dia juga meningkatkan inderanya secara artifisial, dengan demikian mengintensifkan kemampuannya. Lalu, Frank mengikuti instruksi yang ditanamkan padanya. Ketika semuanya sudah selesai dan pencurian selesai, dia kembali dan duduk lagi. Dokter mengambil benda itu darinya dan menyimpannya di balik lemari rahasia itu. Lalu, dia melepaskan Frank dari hipnotisnya, tapi itu terjadi sebelum dia menghapus peristiwa yang terjadi saat dia dihipnotis. Apa? Ya, kau merasa berada di sini selama ini, tetapi kenyataannya dia menggunakanmu sebagai pion untuk perampokannya. Tak bisa dipercaya. Dan itulah mengapa aku tidak pernah bisa membaca pikiranmu tentang perampokan karena tidak ada ingatannya. Mustahil. Bagaimana kau? Kita akan menjelaskan semuanya kepadamu di penjara. Ikutlah. Jadi, dokter kanguru yang jahat ditangkap dan labnya dihancurkan. Frank dinyatakan tidak bersalah dan negara juga menawarinya pekerjaan sebagai polisi atas balas jasa terhadap orang yang tidak beruntung. Ada banyak cara untuk membantu masyarakat melalui cara-cara yang benar, dan sekarang inilah saatnya kau menunjukkannya. Terima kasih, Thea. Dan untuk pertama kalinya, Thea bisa membaca pikirannya. Dia menyukaiku. Apa? Tidak ada. Apa kau ingin pergi minum kopi? Frank dan Thea menjadi teman baik, dan akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Dan bersama-sama, mereka memerangi kejahatan sebagai si bunglon dan pembaca pikiran, membuat lingkungan menjadi lebih baik satu persatu.